Setiap warga negara nih berhak atas pendidikan. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 nih ayat 1. Tapi ironisnya masih banyak kita lihat bahwa orang-orang nih yang belum mendapatkan pendidikan. Dan ternyata dengan melakukan sesuatu kegiatan yang sepertinya ini kecil, tapi seringkali kita abaikan. Ini bisa mengubah kehidupan seseorang dari yang tadinya tidak bersekolah sehingga menjadi bersekolah, ya Nas? Betul sekali, makanya kita akan membahasnya langsung tentang Coin a Chance ini bersama dengan Mbak Nia Sarjarwo sebagai foundernya. Selamat pagi. Nah, kan kalau koin nih Mbak, biasanya kan koin kita dapat dari kembalian gitu. Kenapa sih memilihnya koin yang dikumpulkan? Karena sebetulnya simple, koin itu sering sekali diabaikan oleh orang-orang. Kembalian, kemudian ditaruh entah itu di dalam laci atau ditinggal di mobil, ya kan Mbak ya. Kemudian atau enggak dibiarkan bertumpuk sampai kadang berdebu gitu. Padahal sebetulnya kalau secara kolektif kita kumpulkan bersama, itu jumlahnya bisa berguna untuk orang lain. Jadi sebetulnya alasan itu sih saya dan Hani yang juga co-founder gitu ya, melakukan gerakan ini. Jadi ada moto katanya mulailah dari yang kecil untuk berbuat baik. Iya, dan yang kecil itu dalam hal ini adalah koin kan ya. Orang-orang mungkin belum banyak yang sadar bahwa jumlah Rp500 itu bisa berguna apa sih untuk orang lain. 500 kalau misalnya Mbak Shahnaz atau Mas Adrian langsung kasihkan ke saya gitu ya, dan langsung saya gabungkan dengan koin-koin yang lain dan langsung kita serahkan ke sekolah salah satu anak yang kita bantu, kan berarti sudah ikut membantu membiayai sekolah mereka. Oke, jadi kalau misalnya kita mau membantu gitu Mbak, jadi kita datang membawa koin ke drop zone-nya. Bisa datang ke drop zone itu sebetulnya beberapa baik itu perusahaan atau organisasi yang kita kerjasama. Tapi kalau misalnya mau mengantar bisa ditaruh di drop zone atau mungkin nanti jadi drop zone kita berikutnya. Sejauh ini sudah ada berapa drop zone yang tersebar? Kalau drop zone untuk Jakarta ya, kita bicaranya lebih dari 10 kalau misalnya untuk drop zone. Tapi kita ada sekretariat, jadi biasanya teman-teman yang mau ikut membantu, itu bisa langsung mengumpulkan koin, nanti bisa ketemu di acara kita sebulan sekali, atau bisa di drop juga di sekretariatnya kita. Oke, dan besarannya tuh koinnya berapa aja? Berapa aja. Berapa aja tuh? Dan sistem koleksinya bagaimana? Apakah per minggu, per 2 minggu, per bulan? Per bulan. Kita punya satu kegiatan yang kita sebut Coin Collecting Day. Kita adakan setiap bulan sebisa mungkin karena kita ingin menggalang dana lah ya bagaimanapun. Itu juga sekaligus kesempatan buat teman-teman untuk saling ketemu karena banyak dari para pengumpul nih yang belum pernah ketemu satu sama lain gitu. Jadi 1 bulan sekali kita berkumpul, kita hitung bareng-bareng. Oke, sejak 6 tahun kurang lebih berarti ya dari 2008. Ini 5 ya, masuk 5,5. Masuk 5,5 tahun ya. Sudah berapa dana yang berhasil dikumpulkan oleh Coin a Chance? Karena dananya terus terkumpul dan ada yang dipakai gitu ya, seharusnya sudah lebih dari 50 juta sekarang. Itu udah yang koin-koin aja ya, itu yang koin-koin aja, belum termasuk dari beberapa teman-teman perusahaan yang cukup berbaik hati mendukung dan donasinya tapi diberikan secara di luar koin gitu. Oke. Dan memang concernnya adalah masalah pendidikan kan Mbak? Pendidikan dan Kenapa pendidikan dan anak-anak yang dipilih? Saya sama Hani sama-sama sangat peduli dengan pendidikan di negara kita gitu ya. Untuk berkomen lebih jauh tentang itu mungkin di luar Coin a Chance, tapi intinya kita ingin anak-anak Indonesia itu mendapatkan kesempatan sekolah semuanya, paling tidak sampai SMA, karena menurut kita itu adalah masa yang paling krusial gitu untuk mereka menimba ilmu. Dan di luar itu Coin a Chance ingin memberikan pendidikan yang mereka juga tidak dapat di sekolah gitu. Jadi seperti hal-hal seperti disemangati untuk lebih banyak membaca, mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka gitu ya. Jadi dengan adanya Coin a Chance ini kita sebetulnya ingin lebih mendukung pendidikan sendiri. Tentunya Coin a Chance ini kan harus mendapatkan referensi atau data dari mereka-mereka yang membutuhkan. Dari mana bisa mendapatkan data-data itu? Kalau Coin a Chance kita memulainya lebih kepada referensi dari teman-teman dan sekitar. Kita memang belum bekerja sama dengan lembaga manapun kalau untuk anak-anak gitu ya. Karena kita percaya banyak sekali kok orang baik gitu kan di Indonesia gitu ya. Jadi sudah banyak yang terbantu lewat lembaga-lembaga tertentu. Nah, Coin a Chance ingin membantu mereka yang belum terjamah oleh lembaga-lembaga tersebut gitu. Jadi berdasarkan referensi dari teman-teman ya. Kemudian abis gitu kita harus interview tetap gitu. Jadi tetap kita survei kembali walaupun kita dapat referensi. Jadi kita ketemu dengan anaknya, ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan pihak sekolahnya untuk kita tahu sejauh apa anak ini butuh bantuan.
minat sekolahnya seperti itu. Sejauh ini sudah ada berapa anak yang sudah dibantu? Untuk Jakarta 20-an, memang kita tidak banyak ya karena dana yang kita kumpulkan dalam bentuk koin. Tapi kalau untuk Coin a Chance Network dengan yang ada di Indonesia 75 lebih ya. 75 orang anak. Ya. Oke, dan ini memang gerakan Coin a Chance ini ternyata sudah berjangkit, Sudah Adrian. mengglobal juga ya. Dan sampai ke Jerman sama Belanda. Sampai ke Jerman Itu dan gimana ceritanya, Mbak? Saya sama Hani sangat bersyukur deh sebenarnya, kita berterima kasih kepada teman-teman Netters karena Coin a Chance kan dimulainya memang dari digital dan social media. Kita bermula dari situ, ada teman media yang membantu mengangkat ceritanya, dari situ snowball effect ya. Jadi ada aja yang menghubungi gitu. Jadi teman-teman yang ada di wilayah-wilayah lain, mereka yang mengontak kita, mereka bilang kita mau mengadopsi dari Coin a Chance untuk gerakan ini gitu. Bagaimana caranya? Nah, namanya ada yang mau bantu kan kita nggak boleh tolak ya gitu. Jadi dari situlah berjangkit virusnya Coin a Chance. Kenapa kok cuma negaranya itu adalah Jerman dan Belanda? Oh, itu kebetulan sebetulnya anak-anak Indonesia yang sedang berkuliah di sana. Mereka mendengar tentang ini, mereka mau bikinnya Uni Eropa. Makanya namanya CAC Europe gitu kan ya. Mereka mau bikinnya Uni Eropa. Niatnya seperti itu, tapi jadi pelan-pelan. Nah, bermulanya dari mereka yang ada di Jerman. Oh gitu. Ada istilah namanya coiners. Sebenarnya apa sih nama coiners itu? Nama coiners itu adalah para pengumpul. Para pengumpul koin, dan mereka yang secara aktif ikut mengumpulkan koin, dan mereka juga yang mengurus Coin a Chance yang ada di daerah-daerah. Yang kita sebut CAC Network. Oke, kalau coiners misalnya sudah wah berat juga ini. Lumayan mengumpulkan gitu kan. Coin a Chance ini sudah dikumpulkan. Kemudian penyalurannya seperti apa, Mbak? Untuk benar-benar saya tuh tahu saya juga ikut menyekolahkan anak gitu untuk pendidikannya dia. Tepat gimana? sasaran gitu ya. Kita cukup transparan sama teman-teman coiners dan droppers. Kita juga punya istilah droppers, itu yang passerby. Kita selalu langsung sampaikannya ke sekolah masing-masing. Jadi tidak lewat si anak ataupun orang tuanya ataupun lewat lembaga manapun gitu ya. Jadi biasanya begitu uangnya sudah terkumpul, anaknya yang mau dibantu sudah ada, kita langsung salurkan ke sekolahnya. Dan itu kita laporkan. Laporannya dalam bentuk blog post, dalam bentuk foto-foto. Setiap kali kita sedang pergi membayar sekolah gitu ya. Itu pasti difoto gitu. Ada yang berkesan nggak, Mbak, dari segitu banyaknya anak yang sudah dibantu? Ada sih, kalau saya sama Hani karena kita dari awal pas pertama kali kita bikin ini, kita berdua langsung kan ya turun, kita kerjakan semuanya sendiri. Terus anak pertama yang kita bantu, kita bayar ke sekolahnya dengan koin kan. Sampai sekarang pun sebisa mungkin kita secara simbolis tetap membayarkan dengan koin. Kecuali kalau jumlahnya banyak, baru yang sisanya kita transfer gitu. Kita bawa celengannya. Saat itu kita belum punya ini, masih dalam stoples kaca. Kita bawa ke kepala sekolah, kita bayarkan jumlahnya 300 ribuan. Sama kepala sekolahnya kaget gitu. Dia bilang, saya biasanya cuma buat beli aqua nih, Mbak. Ternyata ini buat bayar sekolah gitu ya. Akhirnya sama beliau ditukarkan dalam bentuk uang kertas. Dan celengan kita itu dipajang di dalam bersama dengan lemari trofi lainnya gitu. Dan sampai sekarang masih ada gitu. Karena buat mereka ini inspirasi gitu. Karena ternyata uang receh bisa digunakan untuk membayar sekolah. Dan beliau ingin guru-gurunya juga lihat gitu. Inspiratif tentunya. Jadi itu buat kita luar biasa sih gitu. Kita ikut senang gitu ya karena berguna. Masih terjalin hubungan antara sampai sekarang sama sekolah itu sudah enggak karena anaknya sekarang sudah di SMK. Saat kita bantu dia masih kelas 6 SD mau ke 1 SMP saat itu. Oke, itu agenda ke depan apalagi nih bersama Hani dan juga teman-teman? Kedepannya sih kalau dalam jangka pendek sih kita masih ingin bawa anak-anak jalan-jalan ya karena setiap sebisa mungkin kita selalu ingin mempertemukan mereka supaya lebih akrab gitu ya. Jadi kita selalu ada agenda berkeliling lah ke entah itu museum atau ke taman bermain seperti taman rekreasi lah ya. Tapi kedepannya mudah-mudahan kita bisa diadopsi di lebih banyak kota dan saya dan Hani sangat ingin punya yang namanya reading playground, semacam dormitory mungkin ya, di mana anak-anak itu bisa berkumpul dan mereka bisa belajar baca apapun yang mereka inginkan yang tidak didapat di sekolah. Amin. Kalau misalnya langsung saya mau berpartisipasi lewat mana? Kita karena aktifnya di digital, jadi bisa langsung aja follow
Twitter kita dengan nama yang sama, Coin a Chance. Ya. Kemudian di Facebook page kita juga silakan langsung gabung dengan nama yang sama, Coin a Chance. Kalau misal ada yang mau ditanya-tanyakan, bisa mengirimkan email ke kita di info@coinachance.com. Oke, thank you so much Mbak Nia. Sama-sama, Ini saya semoga terima kasih. Inspirasinya juga akan stays atau meninggal bersama kita. Dan ini bisa Berat sekali ya. Nih saya tolongin. Tapi tentunya isi juga ya Adrian abis ini ya? iya, kalau saya mungkin bukan hanya koin, tapi kertas juga terima dong pastinya. Boleh. Oh, pasti boleh banget. Apalagi Kalau yang kertas biasanya lebih gede-gede ya, lebih yang besar. pink boleh ya? Udah pasti, yang Soekarno pink. Hatta itu ya, Razia. Oke, ternyata kita bisa mengubah wajah Indonesia hanya dengan sekeping koin yang begitu bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Nah,